Terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan saya bahas kali ini menceritakan sebuah petualangan 4 remaja yang memasuki sebuah dunia game. Di sana mereka memilih karakter dan mereka harus bekerja sama untuk dapat keluar dari game tersebut. Oh ya, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya agar dapat mengikuti video dari saya selanjutnya. Oke, ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Film berawal dari seorang pria yang menemukan alat permainan di pinggir pantai. Kemudian dia memberikan mainan itu kepada anaknya. Anaknya pun memainkan alat itu dan kemudian scenes berganti dengan diperlihatkan seorang remaja kutu buku bernama Spencer yang mengerjakan tugas seorang temannya bernama Fridge. Mereka bertemu di depan rumah di scene sebelumnya yang sudah terlihat tua. Spencer menyerahkan tugas itu kepada Fritz, dan kemudian Spencer ingin mengajak Fritz pergi jalan-jalan. Namun Fritz menolaknya, karena dia tidak suka berteman dengan kutu buku seperti Spencer. Di sekolahan kita diperkenalkan remaja perempuan bernama Bethany. Di sana kita tahu sifat asli Bethany yang gila sosmed, sampai di kelas pun dia lebih suka bermain HP daripada belajar. Karena kesalahannya itu pun dia akhirnya dihukum. Saat pelajaran olahraga, di sana kita diperkenalkan wanita bernama Martha. Martha ini sebenarnya juga merupakan kutu buku sama seperti Spencer. Di sana Martha tidak ingin mengikuti pelajaran olahraga karena bagi dia itu tidak penting sama sekali. Martha pun dihukum karena tidak mematuhi guru. Spencer dan Fritz dipanggil ke ruang guru. Dan di sana Spencer telah ketahuan mengerjakan tugas dari Fritz dan mereka berdua pun dihukum bersama-sama. Spencer, Fritz, Bethany, dan Martha pun berada di satu ruangan, dan mereka menjalani hubungan untuk membersihkan gudang. Di sana, Fritz menemukan benda aneh seperti video game. Spencer pun mulai menyalakan game itu, dan mereka berempat memilih karakter masing-masing. Namun ketika Spencer menekan tombol start, tiba-tiba terdengar suara aneh dan seketika menyerap mereka berempat ke dalam game itu. Mereka pun masuk ke dalam game tersebut. Dan satu persatu dari mereka respon dari ketinggian. Mereka berempat juga berpenampilan sesuai karakter mereka masing-masing. Spencer memiliki karakter bernama Dr. Bravestone, Fritz memiliki karakter bernama Mouse Finbar, Martha memiliki karakter bernama Rudy Roundhouse, dan Bethany memiliki karakter bernama Profesor Sally Oberon. Masing-masing dari karakter tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka pun kaget dengan semua ini, dan di saat mereka mengobrol tentang kejadian ini, Bethany dimakan oleh kuda Nil di sana. Namun Bethany bisa hidup kembali karena nyawa mereka yang berada di tangan mereka, dan di saat mereka mati, tato di tangan mereka mulai berkurang. Kemudian muncul lagi kuda Nil yang sangat besar, dan mereka pun seketika lari sekuat tenaga. Mereka pun diselamatkan oleh orang misterius yang ternyata adalah NPC di game tersebut. Dan dia menjelaskan bahwa mereka berempat bisa keluar dari game ini setelah menyelesaikan tugas mereka. Ternyata tugas mereka adalah untuk mengembalikan permata suci Jumanji yang diambil oleh Profesor Russell Van Veld ke tempat semula. Dan kemudian berteriak Jumanji bersamaan. NPC itu pun menyerahkan permata suci itu ke mereka berempat untuk dikembalikan ke tempat semula. Sebelum berangkat, mereka diberitahu NPC untuk pergi ke bazar untuk menemukan bagian yang hilang. Di perjalanan, mereka melihat kelebihan dan kekurangan karakter mereka masing-masing. Oh! Wow. Paleontology. What does that even mean? Study of fossils, I think. Strengths, karate, tai chi, aikido, dance fighting. I hate this game. Tiba-tiba anak buah Profesor Russell Van Veld muncul dan menyerang mereka berempat. Sontak mereka lari dan melompat ke air terjun.
Nice work. Dan Martha pun terkena tembakan itu. Nyawa dia pun berkurang 1. Dan Spencer pun menjelaskan kalau mereka benar-benar bisa mati ketika nyawa mereka habis di game ini. Saat di perjalanan, mereka pun mengungkapkan isi hati mereka. Martha pun mulai dekat dengan Bethany, namun Spencer dan Fritz justru bertengkar dan Fritz mendorong Spencer ke dalam jurang. Dan Spencer pun kehilangan 1 nyawa hanya karena hal kecil. Sampailah mereka ke bazar. Dan di sana Fritz pun lapar dan memakan roti. Sebenarnya dia lupa bahwa kelemahan karakter dia adalah roti, dan kemudian meledak seketika di samping Spencer. Dan Fritz pun kehilangan 1 nyawanya. Dan di sana mereka berempat diserang segerombolan orang anak buah Profesor Russell Van Vet. Namun mereka berempat berhasil kabur dengan bantuan orang misterius. Dan ternyata, orang misterius itu adalah karakter game lain bernama Seaplan. Seaplan pun menuntun mereka menuju jalan keluar karena dia adalah karakter ahli jebakan dan pilot di game ini. Seaplan pun mengatakan nama dia yang sesungguhnya. Nama dia adalah Alex. Alex pun membawa mereka ke markasnya. Dan di sana mereka akhirnya sadar bahwa petunjuk NPC menemukan bagian yang hilang adalah Alex itu sendiri. Karena di game ini memang harusnya ada 5 karakter. Mereka pun berencana pergi ke gudang transportasi untuk mengambil helikopter di sana. Sebelum melakukan tugas mereka, Alex menganggap bahwa tahun ini adalah 1996. Dan Fritz pun mengatakan kalau Alex sebenarnya sudah berada di game ini selama 20 tahun. Maka scene sebelumnya yang menunjukkan anak laki-laki bermain game ini adalah Alex yang dulu dikabarkan menghilang. Setelah lama mengobrol, Martha pun melakukan tugasnya untuk mengalihkan perhatian penjaga. Dan mereka berempat menyelinap masuk untuk mengambil helikopter itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengambil helikopter itu. Namun di sana ada banyak sekali anak buah Profesor Van Vet yang menembaki helikopter mereka. Baling-baling dari helikopter itu pun rusak dan mereka terbang rendah di dalam jurang. Helikopter itu tidak mau naik karena alat pengatur putaran baling-baling itu lepas. Di belakang mereka ada banyak sekali badak albino yang mengejar mereka. Karena helikopter itu tidak bisa naik, Spencer pun berusaha memasang kembali alat pengatur putaran baling-baling itu. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari jurang itu, namun Fritz menjatuhkan permata suci itu. Mereka pun berputar arah dan kembali untuk mengambil permata itu. Namun di sana ada badak albino yang menjaga permata suci itu. Spencer pun menumbalkan Fritz agar badak albino itu mengejar Fritz dan dia bebas mengambil permata suci itu. Mereka akhirnya keluar dari jurang itu. Namun Alex malah tergigit nyamuk yang dimana itu merupakan kelemahan karakter dia. Seketika Alex pun sekarat, namun Bethany menyelamatkan nyawa Alex dengan mengorbankan 1 nyawanya sendiri. Ternyata di sini Spencer memiliki perasaan terhadap Martha. Begitupun dengan Martha yang menyukai kutu buku seperti Spencer. Namun saat mesra-mesranya, si bangke ini malah rusuh. Akhirnya mereka sampai ke tujuan mereka, dan di sana terbuka jalan untuk menuju patung tempat permata itu berasal. Namun di saat Spencer berjalan ke sana, dia diserang jaguar yang menjaga jalan itu dan kehilangan 1 nyawanya. Sehingga mereka semua, kecuali Martha, masing-masing hanya memiliki 1 nyawa tersisa. Karena Spencer hanya memiliki 1 nyawa, dia pun ragu untuk pergi ke sana. Karena kalau dia mati di sini, dia juga akan mati di dunia nyata. Namun Fritz menyemangati Spencer dan memberikan motivasi kepada dia. Dan Fritz mulai menyusun rencana untuk pergi ke tempat itu.
Mereka pun dikejar anak buah Profesor Rachel Van Vet, namun mereka berhasil lolos dan hampir sampai ke tempat itu. Namun di sana, ada Profesor Rachel Van Vet yang menyandra Bethany. Fritz pun dengan gajahnya menolong Bethany dan Alex mendorong profesor itu, dan permata itu pun terlempar di antara ular-ular berbisa. Di sini, kelemahan dari Martha adalah venom atau racun. Maka dengan nyawa dia yang tersisa 2, dia merelakan digigit ular itu dan kemudian respon kembali. Dari bawah Martha ada Spencer yang menerima permata suci itu dari Martha. Kemudian Spencer mengembalikan permata suci itu ke dalam patung tersebut. Dan mereka semua berteriak bersama-sama menyebutkan kata Jumanji, dan mereka pun akhirnya keluar dari game tersebut. Dan kemudian kita diperlihatkan sosok Alex yang sudah menjadi bapak-bapak dan memiliki seorang anak. Dan anak perempuan dia diberi nama Bethany, di mana Bethany adalah nama orang yang telah menyelamatkan nyawa dia. Akhirnya kita melihat pertemanan Spencer dan Fritz, yang dulunya Fritz hanya memanfaatkan Spencer untuk mengerjakan tugas, sekarang mulai lebih akrab dan menjadi sahabat. Dan juga sifat Bethany yang sekarang sudah berubah 180 derajat. Di sana Spencer menemui Martha dan mereka pun berciuman. Wes, ntar sempit celananya. Dan ending diperlihatkan mereka yang sudah menghancurkan game tersebut dan tamat. Pesan-pesan. Pesannya menurut saya banyak sih pak, mulai dari persahabatan, kepercayaan, kerjasama, dan hidup cuma sekali, dan kita berhak memilih untuk menjalani hidup seperti apa. Seperti yang ditakutkan mereka semua ketika nyawa mereka hanya tersisa 1, memilih keluar dari game atau berdiam diri di sana. Yoi, blululu. Jadi begitulah cerita dari film Jumanji, Welcome to the Jungle menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you the next video. Bye bye.